Nadiem Makarim ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi laptop. Dari awal, Kemendikbudristek meminta pendampingan dari kejaksaan, Mas Dedi. Kalau pertanyaan nakal ya, lalu kenapa bisa ada penyidikan seperti ini? Mas Dedi, you know me. Saya sangat kaget dan terkejut untuk mengetahui mengenai kasus. Tetapi saya fully trust dan akan selalu mendukung aparat penegak hukum dalam pemeriksaan apapun. Kalau memang ada ketemuan apapun di dalam organisasi saya akan bantu semua aparat. Jelas, Mas kenal saya. Ayah saya komite etika KPK dulu. Ibu saya pendiri daripada Bung Hatta Anti Corruption Award. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga anti korupsi. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil speser pun. Tapi sekarang ditetapkan jadi tersangka. Gimana dong? Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim, gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Dua, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Oke, jadi Nadiem Makarim ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara sampai 1,98 triliun nih. Jadi Nadiem Makarim ini adalah tersangka kelima nih. Sebelumnya udah ada 4 nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pengacara Hotman Paris bilang kalau dia bisa membuktikan kalau Nadiem Makarim itu tidak menerima sepeser pun hanya dalam waktu 10 menit aja. Hotman Paris juga meminta agar sidang perdananya itu diadakan di istana bersama dengan Pak Presiden Prabowo nih. Bahkan ada beberapa sumber lainnya itu menyebutkan kalau Nadiem Makarim itu kasusnya nggak jauh beda sama Tom Lembong. Nah, proyek ini itu merupakan bagian dari upaya digitalisasi pendidikan dengan total anggaran mencapai 9,3 triliun. Nadiem sudah dipanggil dan diperiksa 3 kali nih. Dari mulai tanggal 23 Juni, 15 Juli, dan pemeriksaan ketiga saat ini. Sejak tanggal 4 September 2025. Dia ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyelidikan nih. Titik dugaannya itu adalah Kejaksaan Agung menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, termasuk spesifikasi pembelian yang sengaja mengunci hanya untuk Chromebook aja. Padahal uji coba awal itu menunjukkan perangkat tidak cocok dengan daerah 3T nih, terluar, tertinggal, terdalam. Nah, proyek Chromebook ini sebenarnya sudah diuji coba pada era sebelumnya. Namun teknisnya itu gagal di daerah 3T. Namun ketika Nadiem menjabat, proyek itu kembali dimasifkan. Ini kalau menurut gue ya, gila ya, ini anggarannya nggak main-main loh. 9,3 triliun. Dan dugaan korupsinya itu kan 1,98 triliun kan. Ya itu juga tetap aja gede juga. Jadi kalau sampai ini terbukti, ini sangat-sangat merugikan negara. Biarpun ada beberapa sumber yang bilang kalau kasus ini itu sama dengan Tom Lembong, yang Nadiem Makarim itu tidak menerima sepeser pun gitu ya. Tapi itu tetap harus dibuktikan dulu. Dan harus melalui proses hukum yang ada dulu kan. Coba kalau menurut kalian sendiri deh ya, apakah Nadiem Makarim ini benar-benar melakukan korupsi atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini.